selamat datang di podcast Suara Psikologi. Nah, kita berlima di sini sebagai mahasiswa psikologi nih, mau bahas kasus yang gemes banget menurut kita. Karena ini tuh kasus-kasus yang melebar luas dan selalu setiap tahunnya kasus ini bakal bertambah dimanapun itu. Kasusnya ini soal tentang kekerasan pada perempuan. Nah, di podcast ini kita tuh punya judul yaitu Perempuan Bukan Milikmu. Bongkar femisida dan budaya patriarki. Nah, aku di sini menjelaskan apa itu femisida ataupun budaya patriarki. Itu tuh nggak sendirian, guys. Aku tuh sama teman-teman aku. Aku duluan deh ya, perkenalan diri. Nama aku Devi Anissa Sumantri. Halo, aku Safira. Udah siap banget nih bahas hal yang serius tapi penting banget. Aku Khadijah dan sumpah ya makin kesini kasus kayak gini tuh bikin kita resah sebagai perempuan. Hai, aku Syalu. Dan kalau misalnya masalah ini terus ada, itu bener-bener ganggu perempuan banget ya sih guys? Iya. Benar-benar. Bener-bener. Aku Tasya dan hari ini kita bakal bahas kasus soal mutilasi di Ngawi yang termasuk kategori femisida. Itu mutilasi diapain sih itu? Dia dimutilasi terus dimasukin ke koper gitu guys. Gila banget gak sih? Ih, creepy banget. Gila. Itu tadi kejadiannya di Ngawi ya guys ya? Iya. Jadi ini tuh pacarnya ya? Katanya gitu sih. Kayak dia nolak untuk balikan terus dibunuh. Oh my god. Serem banget, berarti masih pacar loh ini? Ya belum jadi suami. Ntar kalau jadi suami gimana lagi? Oh my god, aku gak bisa bayangin sih. Itu jadi sebelum kita membahas jauh nih tentang sebuah kasus kekerasan perempuan, di sini tuh ada nggak sih yang tahu tentang femisida tuh apa? Jadi guys, femisida itu pembunuhan pada perempuan karena dia itu perempuan. Bukan cuman karena biasanya itu dilakuin sama cowok-cowok yang ngebunuh cewek. Itu tuh penyebabnya bukan cuman karena cinta ataupun cemburu, tapi karena ada unsur kebencian dan rasa punya kuasa atas perempuan. Ih, serem banget gak sih? Aku juga dengar dari kasus di Ngawi itu pelakunya mutusin buat bunuh karena si cewek nggak mau balikan. Kayak gila nggak sih nolak cowok aja bisa sampai dibunuh gitu? Hal sepele gak sih kayak gitu-gitu? Bucin ya. Dan ini bukan kejadian pertama juga loh, banyak kasus kayak gini tapi dibungkus seolah-olah itu masalah pribadi doang. Oh gila. Gila banget. Terus sih. ya, di Indonesia kita, di negara kita ini itu masih kayak banyak banget yang cowok-cowok patriarki gitu gak sih guys? Jadi bener-bener masih pikirannya tuh tabu banget soal perempuan. Misalnya perempuan harus di dapur. Pokoknya perempuan tuh lebih rendah lah dibanding mereka. Bener-bener. Padahal zaman udah berkembang gak sih guys? Iya sih. Bener. Ya kan. Nah, dari sisi psikologinya nih, pelaku ini biasanya punya pola pikir yang bengkok, yaitu lah ya patriarki. Dia tuh nggak lurus pikirannya guys, jadi kayak agak miring dikit ya.
kayak ngerasa kehilangan kontrol dan terus pengen balas dendam gitu nggak sih? Padahal kan kayak itu mereka tuh melakukan itu untuk masalah sepele ya. Ya, terus maskulinitas toksis juga berperan banget loh ini. Kayak cowok tuh diajarin nggak boleh kelihatan lemah. Jadi pada saat dia ditolak, egonya itu naik kayak nyangkut terus ngamuk seolah-olah dia tuh nggak terima. Dan juga lingkungan kita itu sering ngebela pelaku, kayak cowok tuh wajar cowok marah gitu. Lah, emang balasannya harus dibunuh gitu kalau misalnya dia marah sama kita? Kan nggak masuk akal. Betul. Terus ya, kita tuh dari kecil juga kurangnya diajarin soal ngatur emosi itu nggak sih? Dari kecil mungkin kita tuh lebih sering dibiarin, atau orang tua kita kurang care. Apalagi kan kalau orang tua dulu kan lebih mementingin laki-laki ya, jadi mungkin mindset laki-laki pun udah terbentuk dari kecil tuh perempuan tuh kayak gitu. Jadi ini nggak fair banget sih guys untuk perempuan. Betul, setuju. Tapi ini tuh bukti juga kalau kekerasan gender itu sistemik, nggak bisa cuma dibilang hilaf doang. Iya sih. Iya, karena itu muncul dari dalam diri dia sendiri, dia mau berbuat kayak gitu nggak sih? Iya guys. Itulah itu tuh kayak fakta yang paling nyesek yang harus kita terima gitu nggak sih kayak perempuan jadi makin takut buat ngelakuin sesuatu ke laki-laki gitu. Padahal kan perempuan juga punya hak, bahkan untuk nolak cowok untuk sekedar itu aja. Itu tuh kayak kita harus mikir 2 kali biar kita tuh gak kenapa-napa. Kayak ya jadinya kita kayak hidup dalam mode waspada terus gitu, kayak takut sama laki-laki, nanti takut kalau misalnya kita nolak dia sakit hati, terus kita jadi dibunuh, kayak jadi trauma kolektif banget. Iya sih. Apalagi ya yang jadi korbannya itu kayak banyak banget, dan itu kayak nggak berani speak up karena kayak takut malahannya itu jadi disalahin, kayak nggak dipercaya karena kayak cowok gitu yang ngelakuin. Kita tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh guys dibanding cowok. bener. Kayak kita tuh lemah banget gitu ya. Iya. Padahal mereka kayak butuh banget nggak sih support, tapi malah dapet stigma. Benar. Tuh. Terus ya, kalau misalnya ini terjadi ke perempuan, itu dampaknya tuh panjang banget gak sih guys? Kayak bisa mungkin sampai akhir hayatnya dia ngerasain takut, trauma ke cowok. Mungkin dia tuh traumanya nggak ke cowok itu aja, cowok seusianya, mungkin bahkan ke orang tuanya, ke kakeknya, dan itu kan bikin gak enak ya guys ya sampai akhir hidup kayak gitu. Bener sih, Kayak itu tuh rasa takut terus-terusan gitu. iya, kayak apa ya, jadinya tuh kayak kita tuh menjalani hidup kan jadi takut gitu ya. Nggak perempuan ya. tenang. Iya, nggak tenang. Kayak, dan kita sebagai anak psikologi sih memang kayak kita tuh ngerasa punya tanggung jawab gitu nggak sih untuk Iya, benar. membahas kasus kayak gini. Mulai dari ngajari kayak relasi yang sehat, terus tuh kayak ngajarin gimana sebenarnya tuh cowok sama cewek tuh ya sama aja gitu. Kita tuh cuman berbeda nama gender aja gitu kan. Dan oh ya Devi, kayak yang paling penting tuh edukasi soal konsensual, terus soal kontrol diri, soal marahnya Bener. itu kayak harus yang sehat, nggak
menyakiti gitu. Benar-benar setuju. Dan korban juga perlu dukungan sih guys. Tapi Iya sih, pelaku pasti. juga butuh direhabilitasi supaya nggak ngulang-ulang terus biar dia jerat. Tapi kalau misalnya dia tetap ngelakuin itu berarti emang udah tertanam sih di dalam diri dia kalau Iya dia pasti, nggak- dan juga pasti susah kali sih itu berubahnya. Iya. Kalau nggak dari diri dia. Harusnya cowok-cowok kayak gitu masuk ke barak aja nggak sih, kayak Iya. peraturan Deddy Mulyadi. Iya, Setuju. Iya nggak sih? Tapi sama aja kalau misalnya dia masuk ke barak, tapi pas balik dari barak kayak gitu lagi. Iya, ngulang lagi. Jadi kayak nggak tapi Karena udah dari mungkin diri di barak- dia. tapi mungkin di barak ada terapi itu mungkin nggak sih guys, memungkinkan. Masa sih? Dirinya bebal nggak bisa juga. Iya kan? harus dalam diri gitu. Tapi berarti terapi, konseling, edukasi soal kayak gitu tuh kalau di dunia masyarakat sekarang ya masih kayak tabu gitu nggak sih guys? Iya, Kayak ada bener-bener. mungkin Ya, karena nanti kalau kita ke konseling atau apa, kita dianggap gila. Padahal kan iya. enggak banget. Tapi Pola biasanya pikirnya enggak. laki-laki yang kayak gitu tuh punya keras kepala gitu nggak sih guys? Kayak bener-bener punya watak yang keras kepala banget Pasti. gitu. Kayak Pasti. kalau disuruh konseling pun dia tuh yang kayak nggak mau kayak gitu. Ya Iya. enggak sih? Gengsi gitu nggak sih? Bener-bener. Karena secara kan dia mikir dia yang paling kuat gitu daripada cewek-cewek. Betul. Ya. Betul. Tapi kan selain itu kampus juga peka, kayak bukan ngadain seminar doang, tapi kampus tuh bisa bikin ruang aman yang betulan buat ngomongin ini semua. Tapi jarang nggak sih ada kampus yang menciptakan ruang aman? Ya, Iya. Iya. Ya karena kan. kayak kebanyakan nggak peduli gitu sama urusan di luar belajar atau apapun. Iya, benar. Bener. Terus takut dihakimi gitu nggak sih Ya, takutnya? dijudge dari luar kan. Iya. Guys, ini sorry, kalian tahu nggak sih film Vina yang 7 hari itu kan juga karena nolak cowok kan ya? Iya, Iya. Kan? banget gak sih? Serem. Padahal kan ya karena dia nggak suka aja sama cowok itu, kenapa si cowok bisa berpikiran untuk ngebunuh gitu. Bener. Itu kayak bahkan kasusnya diangkat jadi film kan ya? Berarti Iya, separah itu loh berarti emang guys. parah. Nah, dari tadi nih kami berbicara-bicara, pasti kalian tuh nanya nggak sih guys? Jadi kita nih bisa apa sih? Nah, yang pertama itu kita tuh harus sadar dulu bahwasannya perempuan itu bukan milik siapa-siapa dan nolak itu bukan dosa. Bener. Betul. Guys, dan yang kedua, kita itu semuanya itu perlu edukasi dan jangan lelah belajar. Dan jangan anggap kekerasan itu kayak bumbu hubungan. Kayak kalau misalnya nggak ada kekerasan itu kayak Apa? Kosong. Tapi kalau misalnya udah seru. terlalu lama, jangan dibiarin terus-menerus ya guys. Benar. Itu bikin kalian mentalnya capek juga loh. Iya. itu. Dan Benar-benar. juga kita tuh harus support korban, jangan cuman kayak nanya kenapa nggak kabur sih, kayak tapi kenapa, kenapa, jangan. Tapi yang kalian yang kita tanya itu kayak apa yang kita butuhi, apa yang kamu butuhi ke korbannya. Karena kita nggak bakal tahu apa yang mereka rasakan gitu Iya. sebelum kita Karena betul. juga
Benar, Iya. benar. Benar. Dan kalau buat cowok-cowok nih ya, kayak lebih belajar gitu, harusnya mengatur emosi, terus mungkin lebih nurunin egonya. Apalagi kan perempuan itu dasarnya emang lembut ya guys, jadi emang Benar kita guys. bisa nge-handle perempuan itu dengan emosi. Tuh. Dan kalau mereka minta maaf itu bukan berarti itu mereka kalah, tapi ya Benar. ya udah gitu. Itu tuh kayak bare minimum gitu nggak sih guys? Iya. 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 Tapi kalau di hubungan sekarang kayaknya kurang banget loh itu Iya. guys. Benar, benar, benar. Kalian pernah dengar nggak sih yang kayak katanya di era sekarang itu cowok itu pengen di-treat layaknya princess. Iya guys, padahal kan Kayak dunia kembali. Dunia kembali. Sekarang tuh eranya tuh kayak gitu guys. Banyak cowok yang lebih pengen dimengerti gitu dan mereka kayaknya kurang gentle gitu gak sih? Kayak itu bukan kodrat laki-laki nggak sih guys? iya, benar banget. Dan yang terakhir itu guys, kita tuh harus speak up. Kalau misalnya kita lihat kekerasan, kita tuh jangan diem aja. Kita semua bisa mulai dari sekitar kita, kayak Betul. misalnya lah, temen itu contohnya lagi ada di toxic relationship, kita harus bantu mereka tuh buat speak up biar nggak terus di lingkungan Iya. itu. Kita Dan rangkul guys. Iya guys, biar nggak banyak lagi korban-korban yang kayak kasus yang kita bahas ini di Ngawi, kan ngeri banget gak sih? Iya Sampai sih. dikasih terus dimasukin ke koper. Iya, bener sih, bener. Terus juga, tapi ya guys, kalau dipikir-pikir juga mungkin si korban ini itu tuh takut gitu nggak sih sebenarnya? Kan dia udah dapet kekerasan nih. Apalagi nih kalau misalnya mereka udah pacaran lama, terus itu si temen si cowok itu temen si cewek, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kan kayak ada hubungan gitu kan, takutnya nih temen yang ngebocorin terus si cewek lagi yang dapet kekerasan, enggak sih? Makanya Itu makanya lihat-lihat guys, jadi speak up. cewek itu kayak kasihan banget gak sih? Benar. Dia serba salah gitu guys. Benar. Nah, gitu deh kasus-kasus kekerasan pada perempuan. Itu tuh banyak gak sih guys pelajarannya yang harus kita ambil dari kasus-kasus ini. Benar. Biar kita tuh lebih aware sama kasus yang kayak gini, entah itu aware sama si korban untuk si korban berbicara sama kita, ataupun kita perlu ngasih saran ke si pelaku biar pelaku ini ya mendapatkan perlakuan khusus lah yang memang seharusnya dia dapatkan. Kayak yang tadi dibilang teman aku, rehabilitas itu salah satunya. Oke guys, sampai sini aja podcast kami, yaitu Sobat Psikologi. Bye guys, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa terus nyuarain kebenaran dan jangan bikin kekerasan dianggap biasa ya. Dadah. Speak up